Bawaslu tetapkan Prabowo tidak melanggar aturan terkait pilkada. Saudara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memutuskan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini terkait video dukungan Prabowo terhadap Ahmad Lutfi Taj Yassin pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers pada Rabu 20 November mengatakan Presiden boleh ikut serta dalam kampanye menurut undang-undang dengan syarat cuti. Namun hal itu tidak berlaku karena video dukungan Prabowo dibuat pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari liburnya. Berdasarkan transaksi dan ahli dan juga hasil analisa tersebut, Bawaslu menyimpulkan 1. Video yang diunggah oleh akun Instagram @ahmadlutfi_official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara hukum, 3. Secara hukum, Presiden dapat ikut pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PU 22/2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku pada karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Demikian teman-teman semua, preskon ini dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. 3 paslon Cawagup dan Cagup Jakarta hadiri doa bersama untuk Pilkada. Saudara, doa bersama untuk Pilkada Damai 2024 digelar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 21 November pagi hari. Kegiatan ini dihadiri oleh 3 pasangan calon Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan juga Pramono Anung Rano Karno. Selain itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, dan juga sejumlah jajarannya di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam kegiatan ini. 4 orang tewas akibat longsor di Purworejo. Saudara, pada Rabu 20 November 2024 sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan Winda Wahyuningsih, korban terakhir dari insiden longsor yang terjadi di Desa Plipiran, Purworejo. Kepala Basarnas Cilacap M. Abdullah mengatakan Winda ditemukan meninggal dunia usai terkena runtuhan rumah yang hancur karena tertimpa longsor. Insiden longsor ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras pada hari Selasa siang yang menyebabkan tanah longsor dengan material batuan besar berdiameter 7 hingga 14 meter dan menimbun rumah warga. Abdullah juga menjelaskan bahwa tim SAR dibagi menjadi 2 sektor untuk memaksimalkan pencarian. Longsor di Purworejo ini sudah menewaskan sekitar 4 orang warga. Mas, ojo nganu Mas, saya arep nutut Mas. Mak maju mrene wae Mas. Maju wae Mas. Longsor terjadi.
Mas, ojo nganu Mas, saya arep nutut Mas. Mak maju mrene wae Mas. Maju wae Mas. Longsor terjadi. Seorang anak berusia 10 tahun dianiaya hingga disetrum usai dituduh mencuri uang. Saudara, usai dituduh mencuri uang sebesar Rp700.000, seorang anak berinisial MR berusia 10 tahun dianiaya oleh 4 orang di kawasan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Sabtu 16 November. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arif Nasarudin pada Rabu 20 November menjelaskan penangkapan ketiga pelaku tersebut dilakukan lantaran terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur. Pelaku berinisial C bersama dengan rekan-rekannya membawa korban ke sebuah pabrik penggilingan padi miliknya dan tangan korban pun diikat ke belakang hingga disetrum serta dipukul. Kemudian korban juga disiram menggunakan minuman keras dan ditarik hingga dibanting dari atas balai bambu. Mendapat anaknya diperlakukan kejam, maka orang tua korban yang tidak terima pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kronjo. Untuk itu petugas unit PPA Polresta Tangerang dan Reskrim Polsek Kronjo segera mengamankan 3 orang pelaku. Sementara 1 orang lainnya masih dinyatakan buron. Dan kini korban mengalami trauma serta harus mendapatkan pendampingan dari pihak Polresta Tangerang. Oh, tak kini kali kita sini. Balik. Mau. Peneliti arkeologi Israel tewas dibunuh Hizbullah. Tokoh arkeolog terkemuka Israel berusia 71 tahun bernama Zev Erlich tewas bersama dengan perwira senior IDF di Lebanon Selatan pada Rabu 20 November. Warga sipil Israel tersebut tewas dalam baku tembak dengan pasukan Hizbullah di satu benteng kuno. Erlich bergabung dengan pasukan IDF tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak Israel. Kemudian tentara lainnya juga dilaporkan terluka dalam insiden yang sama, termasuk juga Kepala Staf Brigade Golani Kolonel Yoav Yarom. Yarom rupanya yang mengizinkan Erlich memasuki sektor barat Lebanon Selatan untuk memeriksa sejumlah situs arkeologi. Kematian Erlich diakui secara retroaktif oleh militer sebagai prajurit IDF yang sudah gugur.